Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik dapat inspirasi. Bersama aku Fauzia Trimutia Dewi dan juga Sofiatul Mar'ah, mahasiswi STI ETA Mahasiswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Di episode kita kali ini bakal ngebahas suatu hal yang sangat menarik dan pastinya bermanfaat untuk Sobat TC-TC di rumah. Nah, oke, jadi kita di episode kali ini bakal ngebahas apa nih, Sof? Beberapa orang merasa terganggu ketika melihat sesuatu yang tidak simetris, merasa gelisah ketika sudah melakukan sesuatu tindakan, tapi orang tersebut tidak yakin, jadi mereka perlu waktu untuk mengeceknya berulang kali. Nah, orang-orang sering menyebutnya sebagai gangguan obsesif kompulsif disorder atau biasa disebut OCD. Tapi belum tentu juga orang yang mengalami gejala-gejala tersebut benar-benar mengalami gangguan mental OCD tadi itu. Nah, jadi apa sih sebenarnya OCD itu dan gejala-gejalanya itu seperti apa sih? Mari kita bahas bersama di episode kita kali ini. Nah, istilah OCD ini tuh banyak kita temuin di ilmu-ilmu psikologi gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa sobat TC-TC yang belum tahu nih mengenai OCD. Jadi OCD itu apa sih? Apakah OCD ini tuh sama dengan gangguan kecemasan? Oke, jadi dari beberapa artikel yang aku baca, OCD ini adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang dimana penderitanya itu sering melakukan tindakan secara berulang kali. Nah, OCD ini sebenarnya ada kaitannya dengan gangguan kecemasan karena ketika mereka tidak melakukan tindakan mereka secara berulang kali, mereka itu bisa merasa cemas seperti itu. Iya, dari aku yang pernah baca gitu di artikel juga begitu sih, kayak OCD itu adalah gangguan mental di mana penderitanya itu melakukan suatu tindakan secara berulang kali gitu ya, Sof. Dan kalau misalkan penderitanya tidak melakukan, itu bakal menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Jadi OCD ini juga sangat berpengaruh ya pada kehidupan aktivitas kita dan sangat mengganggu, menghambat juga gitu. Oke, jadi beberapa orang kan sering mengakui bahwa mereka itu mengalami gangguan mental OCD ini. Nah, sebenarnya orang-orang yang benar-benar mengalami gangguan mental ini itu sebenarnya orang yang seperti apa sih? OCD itu kan masalah mental yang dimana penderitanya itu melakukan suatu tindakan secara berulang kali gitu. Dan kalau misalkan gak melakukan, dia itu bakal cemas dan ngerasa takut. Dan contoh tindakannya itu kayak dia sering mencuci tangan secara berlebihan karena dia takut akan kuman dan penyakit dan suka mengatur barang-barang secara simetris dan tertata gitu. Dan ada juga yang benar-benar tindakannya itu sampai nggak wajar banget. Dan ada juga yang sering mengecek pintu, kalau misalkan dia mau pergi, dia sering ngecek pintu, ini udah ditutup belum ya, udah dikunci belum ya, karena dia tuh ngerasa takut kalau nantinya pintunya itu bakal dibobol gitu sama maling. Kalau dari kamu sendiri ada nggak? Oke, jadi benar ya, seseorang yang mengidap gangguan kesehatan mental OCD ini itu seseorang yang selalu melakukan tindakan secara berulang kali. Nah, kayak tadi yang kamu sebutin, dia itu akan cuci tangan terus-menerus karena dia khawatir akan kuman atau bakteri yang nantinya akan menyebabkan dia kenapa-kenapa gitu ya, Ve. Ngomongin tentang OCD nih, kemarin kita udah ngebuat NGL di Instagram dan banyak juga dari Sobat TC yang udah mengisi. Nah, dari yang udah kamu baca dan kamu dapat ceritanya itu kayak gimana? Oke, iya. Jadi aku baca cerita dari Sobat Isi-Tisi. Nah, dia itu mengalami gangguan mental OCD ini. OCD-nya dia itu soal kerapian dalam segala hal gitu. Nah, dia mengakui bahwa dia mengalami gangguan mental ini karena faktor keturunan, faktor dari orang tuanya, seperti itu. Nah, dia bisa merasa cemas gitu kalau melihat barang-barang yang tidak simetris gitu. Dia itu orangnya harus selalu rapi, bersih. Nah, karena itu, karena kecemasannya dia itu, jadi dia memutuskan untuk mengonsultasikannya ke psikolog, seperti itu, Ve. Nah, kemarin aku juga dapat cerita nih dari salah satu sobat TC. Jadi dia bercerita kalau pada awalnya dia tuh nggak menyadari kalau sikapnya itu berlebihan dan nggak biasa gitu. Karena dia sering mencuci tangan secara berlebihan ketika dia keluar dari rumah. Terus tiba di rumah lagi dia mencuci tangan kayak bener-bener dia harus ngerasa dia bersih gitu. Jangan sampai ada kuman.
Dan setelah itu dia juga merasakan gejala-gejala lain, kayak misalkan dia takut banget sama angka ganjil. Jadi kalau misalkan dia lagi ngerjain tugas terus dia ketemu sama angka ganjil, pokoknya dia harus menghitung sampai angkanya itu genap gitu. Terus sampai akhirnya temennya itu menyadari kayak, kamu tuh kenapa sih gitu. Terus akhirnya temennya menyarankan untuk dia pergi ke psikolog karena tanda-tandanya itu udah mirip sama OCD gitu. Oke, jadi itu cerita dari Sobat Isi-Tisi ya. Nah, kalau dari artis atau public figure kan kita sering dengar ya di televisi gitu di layar kaca bahwa banyak sebenarnya artis atau public figure yang mengalami gangguan kesehatan mental OCD ini. Nah, yang kamu tahu, artis siapa sih yang mengalami gangguan OCD ini? Nah, yang aku tahu dan pernah aku tonton juga ya, sering banget ini aku tonton, namanya itu ada Aliando. Aliando itu kan aktor gitu ya. Dan aku pertama kali lihat Aliando itu di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Kamu nonton nggak? Ya, nonton Pastinya dong. nonton ya, Sobat Sisi juga pasti sering nonton Ganteng-Ganteng Serigala. Siapa sih yang nggak tahu Aliando gitu ganteng. Ternyata Aliando ini juga mengidap OCD, di mana OCD-nya itu mulai dari tahun 2019 dan dia juga pernah vakum dari dunia entertain selama 2 tahun untuk proses penyembuhan. Dan dari penyakit yang dideritanya ini dia sering melakukan hal-hal yang nggak wajar, kayak dia harus menghitung rambut sebelum dia mandi. Jadi bayangin aja, dia sebelum mandi dia harus menghitung rambutnya dia sendiri gitu. Rambut kan banyak banget ya. Terus dia juga sering kayak menata sampah, kayak bener-bener sampah itu nggak dibuang tapi itu ditata, bener-bener ditata gitu. Dan dia juga sering mengumpulkan ya sampah-sampah itu tadi gitu. Dan hal yang nggak wajar lagi, ternyata dia pernah menyusun kulit kuaci. Jadi bayangin, kulit kuaci itu kan kecil-kecil ya, Heeh. jadi kalau misalkan disusun-susun gitu kan pasti banyak banget waktu gitu ya, harus menyusunnya gitu. Dan dia juga kalau misalkan lagi mengalami kecemasan, dia sering kayak mengepalkan tangannya untuk bisa mengurangi kecemasannya itu. Kalau dari public figure yang pernah kamu lihat gitu di sosmed ada nggak? Oh, ada dong. Jadi aku pernah baca ya cerita Prilly Latuconsina. Nah, nggak jauh dari Aliando ya. Jadi dia itu mengalami gangguan kesehatan mental OCD. Dia merasa bahwa dia memiliki perasaan tidak tenang ketika melihat barang-barangnya itu tidak tertata sesuai dengan tata letaknya gitu. Jadi dia itu harus rapi, harus bersih, orangnya seperti itu gitu, Fe. Kayak berarti perilaku Kasina itu lebih kayak OCD-nya itu ke hal-hal yang bersih gitu Iya, ya. dia gak bisa melihat sesuatu yang berantakan. Nah, ngomongin OCD ini, kan pasti OCD ini ada penyebabnya gitu, mengapa dia bisa mengalami OCD. Nah, dari yang kamu tahu nih, apa sih penyebab dari OCD ini? Oke, jadi dari artikel yang aku baca, penyebab dari OCD ini adalah karena bisa jadi karena pengaruh dari orang tuanya, faktor genetik, dan faktor lingkungannya juga bisa berpengaruh. Ya bener banget, aku juga pernah lihat di salah satu artikel namanya itu silomhospital.com. Jadi situ dijelasin kayak penyebabnya itu juga benar kayak yang tadi kamu sampaikan, ada dari faktor genetik, dari faktor lingkungan, dan juga Lingkungan. ternyata OCD ini bisa disebabkan karena trauma dari masa lalu. Mungkin dia pernah mengalami masa lalu yang benar-benar buruk gitu ya. Jadi bisa berpengaruh juga sama penyebab OCD ini gitu. Dan OCD ini tuh pastinya juga berpengaruh banget sama kehidupan sosial kita ya, dimana juga ada beberapa kasus yang mengalami hal yang sama, dimana dia mengisolasi dan menyendiri dari lingkungan masyarakat gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi dari cerita yang udah kita sampaikan tadi nih, ada nggak sih cara untuk mengatasi OCD ini? Pastinya ada ya, dengan cara kita mengkonsultasikan ke psikiater atau psikolog. Dan kalau misalkan kita udah konsultasi nih sama psikolog atau psikiater, kita juga bisa mendapatkan terapi, di mana terapi ini bisa membantu kita dalam proses penyembuhan. Dan penting juga untuk kita berlatih mindfulness, di mana mindfulness ini adalah meditasi agar kita itu bisa fokus akan suatu hal, jadi kita bisa mengelola stres kita gitu. Iya betul banget. Jadi dari sobat isi-tisi yang tadi bercerita, cara dia mengatasi gangguan OCD ini juga dengan cara dia berkonsultasi ke psikolog sebelum gangguan mentalnya itu semakin memburuk. Jadi banyaknya kasus OCD ini kan juga pasti banyak banget yang sampai melukai dirinya sendiri gitu. Kalau dari tanggapan kamu gimana, Sof? Dan gimana juga tanggapan kamu mengenai orang-orang yang suka self diagnosis? Oke, terkait banyak penderita OCD yang sampai menyakiti diri sendiri, nah penting ya untuk para penderita OCD ini mengonsultasikannya ke psikolog ya yang bisa membantu menyembuhkan
kesehatan mental mereka. Nah, terkait yang self diagnosis itu sebenarnya tidak boleh ya, karena kita itu harus mengonsultasikannya dulu ke orang yang profesional. Jangan kita mengambil atau menarik kesimpulan sendiri. Nah, intinya itu kita harus berpikir dan fokus untuk hal-hal yang positif. Betul banget ya, dari yang udah kamu sampaikan tadi juga kalau menurutku bagi pengidap OCD ini butuh banget yang namanya support dan dukungan. Ini sering kita bahas juga ya di episode-episode sebelumnya bahwa dukungan dan support itu sangat penting gitu. Jadi kalau misalkan pengidap OCD ini punya dukungan, punya support gitu kan, kita juga bisa mencegah seseorang tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yang hal-hal negatif gitu ya Sof. Dan juga dengan adanya support ini kita bisa membantu proses penyembuhan juga gitu. Terkait self diagnosis ini juga nggak baik ya, karena kan kita kan jadi sering memikirkan hal-hal yang nggak penting, malah itu bakal membuat kita stres gitu. Lebih baik kita memikirkan hal-hal yang positif dan bisa membuat kita bahagia gitu. Nah, jadi untuk kesimpulan di pembahasan kita kali ini nih, apa Sof? Oke, jadi kesimpulan untuk episode kali ini, intinya itu kita tidak boleh mendiagnosis diri kita sendiri kalau kita itu mengalami gangguan mental OCD atau gangguan mental yang lainnya juga. Oke, nggak kerasa ya kita udah bahas OCD ini dari awal sampai akhir. Mungkin kita akhiri aja ya. Terima kasih untuk Sobat TC yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi Sobat TC di rumah. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Tambara CTC dan follow juga akun rotasi di Spotify. Kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten rotasi selanjutnya, bisa langsung DM ke Instagram kita @tambara_ctc. And see you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.